Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di dalam firman Tuhan. Nah, topik hari ini yang kita akan bahas adalah Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, topik yang disukai oleh orang-orang Kristen zaman now ini berkisar tentang kebaikan Allah atau berkat yang berkelimpahan dan mujizat masih ada. Saya sih juga dulu suka mengkhotbahkan hal yang tersebut. Tentu saya tidak mengarang atau membuat cerita omong kosong karena memang hidup saya penuh dengan kebaikan Tuhan. Saya merasakan sendiri bagaimana kami sekeluarga lolos dari maut atau cacat permanen karena sakit yang parah atau potensi kecelakaan yang fatal. Ya, saya pernah berjalan di jalan raya umum dengan kecepatan 80 km per jam. Itu tanpa sadar mur dari baut-baut roda saya itu sudah pada lepas dan tinggal satu. Ya, itu pun sudah iwing-iwing waktu saya sampai di rumah. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya dan mengirimkan malaikat melindungi kami, ya, saya kira saya pasti sudah mengalami kecelakaan berat. Saya punya banyak pengalaman indah ketika doa permohonan kami didengar oleh Tuhan. Nah, tujuan mengangkat topik-topik tersebut tentu bukan supaya khotbah saya ini laku keras dan lalu saya mendapat simpati dari banyak orang. Topik-topik yang saya pilih tersebut dari dulu sampai sekarang bukan untuk memperkaya diri atau untuk membuat diri terkenal gitu. Dan ketika kami melayani dan Tuhan menyatakan mujizat-mujizat itu pun bukan dengan tujuan supaya kami terkenal dan supaya kami bisa mendapatkan manfaat dari keterkenalan itu. Misal dengan kesembuhan ilahi lalu orang datang berbondong-bondong lalu memberikan persembahan, lalu saya menjadi kaya dan makmur dan terkenal, ya. Ada sih teman saya yang melakukan seperti itu, dia dikarunia dengan karunia kesembuhan, terus dia membuka praktik seperti dukun, ya, terus menerima upeti-upeti atau persembahan-persembahan seperti itu, tapi akhirnya dia meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Ya, tidak jadi berkat jadinya. Saudara, tidak pernah terpikirkan oleh saya bisa memperkaya diri sendiri dengan berjualan firman Tuhan. Yang ada di dalam hati saya sejak muda adalah mengajari orang-orang di sekitar saya, mengajari orang-orang yang saya kasih, supaya mereka datang kepada Allah yang benar, ya, bukan Allah imitasi atau imajiner, ya. Dan mereka bertobat dari jalan-jalan yang salah, dari jalan kehidupan yang keliru. Yang saya inginkan hanyalah supaya orang-orang diselamatkan dari api neraka dan supaya mereka mengasihi Tuhan dengan tulus, ya, bukan ada udang di balik bakwan, ya, mengabdi hanya pada Tuhan dengan hidup dengan benar dan melakukan panggilan Beliau. Ya, hanya itu yang memotivasi pelayanan saya dan mengapa saya berkhotbah hari ini, mengajar sampai hari ini, ya. Sejak saya mengenal Tuhan Yesus ketika saya masih muda, moto saya cuma ada satu, yaitu revival is a must. Menurut saya Indonesia pernah mengalami gelombang kegerakan rohani atau lawatan Roh Kudus. Saya mencatat gelombang pertama ada di tahun 1966-1970. Saya waktu itu masih sangat kecil pasti, masih balita, tetapi dari catatan-catatan sejarah saya membacanya, demikianlah banyak orang datang kepada Yesus, ya. Dan yang kedua adalah di tahun 1980-1995. Di tahun-tahun itulah saya dijamah oleh Tuhan, di tahun-tahun itulah saya datang kepada Tuhan. Dan saya melihat generasi saya pada waktu itu, teman-teman sebaya saya atau yang di atas atau yang sedikit di bawah itu, mereka sungguh-sungguh menggebu-gebu sama Tuhan, ya. Pertobatan saya, yakni saat saya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan menerima Beliau sebagai juru selamat saya, ada di dalam gelombang yang kedua tersebut, ya. Dan saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang punya semangat yang sama seperti yang kami miliki, baik di Jakarta maupun di Lampung atau di tempat-tempat lain. Saya bertemu dengan orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan dan mereka hidup untuk melihat kemuliaan yang akan datang atas bangsa ini. Kami jadi giat memberitakan Injil kemana-mana, ya, memotivasi orang, mendorong orang. Dahulu pikiran kami, ya, masih sangat naif lah, masih sangat sederhana. Karena kami tidak punya guru kan pada waktu itu. Kami hanya belajar dari pengalaman, dari persekutuan-persekutuan doa, persekutuan antar denominasi, ya. Kita hanya mendengar sana, mendengar sini. Dan apalagi saya berasal dari keluarga non-Kristen yang tidak mengenal denominasi. Maka pikiran naif kami adalah yang penting orang mau membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka moto revival is a must bagi saya, menurut saya,
pada waktu itu adalah cukup membuat orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pikiran saya adalah karena ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya berpikir dengan sendirinya mereka akan menjadi baik sendiri. Ya, tentu saya mengukur kerohanian orang lain itu atau orang yang kami layani dengan nilai-nilai hidup yang saya pegang. Ya, namun ternyata tidak semudah yang saya bayangin untuk mengubah hati seseorang. Sebab saya pada waktu itu tidak mempertimbangkan bahwa tiap orang tetap ada naluri dosa atau residu manusia lama yang tetap tinggal di dalam jiwa mereka. Sekalipun mujizat terjadi di depan mata mereka, sekalipun karunia-karunia roh dinyatakan, ya, dan ada demonstrasi kuasa Roh Kudus secara spektakuler atau secara ajaib dan itu nyata, ya. Sekalipun ada terobosan ekonomi, orang diberkati, bisnisnya, usahanya, dan ada orang-orang yang menjadi sangat sukses gitu. Tetapi banyak orang yang bisa berubah setelah berkat materi mengalir, setelah mujizat kesembuhan terjadi, atau setelah mengalami tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Yang saya lihat adalah kasih pada Allah pada kebanyakan orang Kristen itu cepat redup atau cepat berlalu bahkan mati. Saya melihat film trilogi Hobbit, ya, saya memang suka nonton film, tapi sekarang ini saya benar-benar memilih film mana yang menurut saya baik, ya. Tentang sekelompok orang pendek yang mencari kerajaan nenek moyangnya yang penuh dengan harta karun. Nah, setelah orang-orang pendek ini menemukan kerajaan yang pernah memerintah pada masa yang lalu, dan mereka menemukan timbunan emas, timbunan harta karun yang pada waktu itu dijaga oleh seekor naga yang jahat. Lalu mereka berhasil mengusir naga jahat tersebut. Akhirnya sang pemimpin kelompok itu berubah menjadi rakus harta dan menjadi cinta sama harta. Kerakusan sang pemimpin itu hampir menimbulkan perang antar tiga faksi manusia. Nah, saudara, akting dan ekspresi para aktor yang memerankan film tersebut itu begitu hidup sampai-sampai saya tuh jadi ikut emosi melihat perubahan sikap si pemimpin yang berubah menjadi serakah dan rakus akan harta tadi. Ya. Saat saya pada puncak emosi terbawa alur cerita tersebut, tiba-tiba ada suara batin yang saya dengar. Itulah hati manusia yang mudah terpincut pada harta dunia, lalu mereka berubah menjadi sangat buruk, menjadi sangat jahat, menjadi sangat liar. Saya merenungkan suara batin yang barusan saya dengar itu, ya, dikaitkan dengan pengalaman saya dalam melayani banyak orang, dan memang banyak orang cepat berubah, ya. Begitu mereka terpesona dengan keindahan duniawi. Minggu lalu saya berbicara berturut-turut tentang sulitnya masuk dalam kerajaan surga. Lalu saya lanjutkan dengan sulitnya orang berubah. Harapan saya para jemaat yang mendengarkannya dapat menyadari siapa diri mereka dan mereka bersedia diubahkan supaya makin berkenan kepada Allah. Supaya mereka menyadari apa yang ada dalam dirinya dan berusaha untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Harapan saya adalah mereka akan dapat melawan kecenderungan kembali ke kehidupan lama dan dapat mengalahkan kecenderungan kesuaman itu yang menjadi hantu yang nyata bagi setiap orang Kristen, atau hidup santai untuk diri sendiri, tidak peduli apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu adalah hantu yang terjadi pada gereja pada masa sekarang ini. Hari ini saya berbicara tentang murka Allah. Tentang Allah adalah api yang menghanguskan. Yang menghanguskan berarti bisa menghancur luluhkan. Karena saya ingin menekankan apa resiko jika orang cepat berubah dari kehidupan yang kudus yang dipanggil oleh Tuhan dengan jadi rendah kualitas hidupnya. Itu tentu ada satu konsekuensi atau resiko atau akibatnya. Karena kita mengenal hukum tabur tuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang yang berkata khotbah saya sering diulang-ulang dan isinya selalu sama. Saudara, saya tidak menyangkali bahwa saya suka mengulang beberapa pernyataan saya dan saya suka menekankan berulang-ulang beberapa ayat yang saya rasa itu penting sekali. Ya, bukan karena saya kurang bahan khotbah loh, tetapi karena saya tahu bahwa untuk memahami apa yang saya maksudkan itu tidaklah mudah, dan saya melihat bahwa beberapa orang masih berat telinganya atau lamban mengerti. Padahal yang saya sampaikan itu sebenarnya sangat penting, sangat-sangat penting dan sangat berharga. Lebih berharga daripada emas, perak, dan permata apapun yang bisa saudara kumpulkan di dunia ini. Di dalam Matius pasal 13 ayat 15-16.
Karena hati bangsa ini telah menebal, telinga mereka malas untuk mendengar, dan mereka menutup mata mereka. Jika tidak, tentu mereka dapat melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka, dan dapat mengerti dengan hati mereka, lalu berbalik kepadaku dan disembuhkan. Akan tetapi diberkatilah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Bapak Ibu Saudara, walaupun saya menggunakan bahasa Indonesia yang jelas ya, saya tidak menggunakan bahasa asing ya. Walaupun saya menekankan beberapa frase, beberapa elemen penting dari firman Tuhan dengan intonasi yang saya naikkan, tetapi kenyataannya tetap sulit pada beberapa orang untuk menangkapnya. Bagaimana saya tahu mereka mengalami kesulitan untuk menangkap firman yang saya bagikan, saya ajarkan ini? Ya, sederhana saja mengukurnya, yakni ketika mereka tidak berubah cita rasanya, tidak berubah karakternya, tidak berubah pola berpikirnya. Atau jika saya melihat masih ada orang-orang yang masih suka galau hatinya, masih suka cemas, putus asa, tidak mempunyai harapan. Atau jika saya melihat orang masih suka memaki-maki temannya, saudaranya, suaminya, anaknya, istrinya, dan lain-lainnya dengan mulut yang kotor dan kasar. Atau ngegosipin orang lain, ngegosipin pendetanya, ngegosipin jemaat yang lainnya, yang sebetulnya itu adalah asumsi pribadi, bukan fakta. Ya. Jika saya melihat seseorang yang kesenangannya hanya berpusatkan pada diri sendiri untuk menyenangkan keinginan matanya sendiri, jika kesenangannya atau kebahagiaannya itu masih tergantung kepada harta, kepada barang-barang mewah, kepada sanjungan, ya memang banyak orang itu menggantungkan kebahagiaannya itu kepada banyaknya uang yang dia miliki. Jika seseorang tidak terlalu tertarik kepada firman, misalnya kalau dalam ibadah itu adalah di gereja-gereja itu ya, tidak cuma di tempat kita, di tempat lain yang masih suka keluar masuk gereja pada waktu khotbah terutama. Apalagi saya pernah mendengar ada orang yang keluar dari ruang ibadah itu untuk mojok lalu merokok ya. Jika saya melihat seseorang pria masih suka menggoda wanita lain yang bukan istrinya, masih suka bercanda yang jorok, jika seseorang masih tidak peduli pada orang lain, padahal orang lain tersebut sangat membutuhkan pertolongannya dan ia sebetulnya mampu menolongnya, tetapi ia tidak peduli. Jika seseorang masih suka memendam dendam, kekecewaan dengan siapapun, termasuk kepada suami, istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Tetapi inti dasarnya adalah jika orang belum mengerti betapa pentingnya menghargai Allah dan belum punya niat mengalami kebangunan rohani bagi dirinya sendiri minimal ya, dan belum punya hati menyelesaikan pekerjaan Bapa, ya orang seperti itu masih jauh menangkap kebenaran. Orang seperti itu masih tidak mengerti apapun yang saya bagikan ataupun hamba-hamba Tuhan lainnya bagikan, walaupun dia seorang Kristen yang bermoral di pandangan umum atau di masyarakat umum. Nah, itu menunjukkan mereka masih di dalam selubung blocking spirit. Pikiran mereka masih tertutupi, yang menutupi mereka dari kebenaran, atau malah menganggap apa yang mereka pelajari di pemuritan atau di khotbah-khotbah minggu atau di komsel-komsel atau family altar hanyalah sebagai wacana, hanya sebagai pengetahuan semata-mata, atau mungkin joke ataupun yang lucu-lucu. Saya pernah mendengar ya, saya berkhotbah sekitar hampir 1 jam begitu, tetapi yang diingat orang tersebut itu hanya joke atau lelucon yang saya bagikan itu. Mereka tidak memberi perhatian yang penuh kepada kebenaran, kepada inti pesan Tuhan. Mereka belum bisa menyadari bahwa apa yang saya bagikan itu adalah harta yang sangat berharga. Makanya saudara, banyak orang kan itu mendengar sambil lalu saja. Dan saya melihat ada banyak orang Kristen baik di gereja-gereja yang lainnya, mereka itu bisa mengabaikan ibadah, mengabaikan waktu, jam doa untuk mereka urusan yang lainnya yang sepele. Ya, maka saya selalu ingatkan, banyak orang sekalipun mendengar ribuan khotbah tetapi tidak atau belum menangkap maksud Tuhan secara bulat dan utuh. Ya, kalau bulat itu berarti ya benar-benar lingkaran bulat begitu ya, bukan benjol. Benjol itu tidak bulat begitu. Nah, orang itu menangkap firman Tuhan itu seringkali benjol-benjol ya, tidak bulat gitu. Jadi apa? Tidak sempurna akhirnya. Dan mereka mengabaikan panggilan Tuhan untuk melayani beliau dengan cara yang beliau kehendaki. Karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, sibuk bagaimana membahagiakan dirinya sendiri. Nah, ini kan kasihan sekali mereka jika mereka tidak menanggap dengan benar.
Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 yang diambil Tuhan Yesus ini mengacu kepada perkataan Allah di Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 16 yang menjelaskan bahwa banyak orang yang hidup beragama menjalankan kewajiban agamanya dengan tepat. Banyak orang yang menjadi terhormat di lingkungan masyarakatnya dan dianggap orang yang saleh, tetapi mereka sulit mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Saya memang belum menjadi sempurna, saudara. Saya tidak munafik dan saya tidak mengakui bahwa diri saya ini orang yang sudah baik, sempurna gitu. Tetapi saya kan sudah sering berkata bahwa meskipun masih banyak hal yang harus saya dandani, saya beresin, tetapi karena saya makin mengerti rambu-rambunya Allah dan pengenalan akan Allah makin sempurna dalam hati saya, maka ada dorongan yang kuat dalam diri saya untuk mengejar kesempurnaan, memperbaiki diri saya, karakter saya, cita rasa saya, pola berpikir saya dari hari ke hari. Dalam hati saya berkobar-kobar hati yang mengasihi Tuhan dan menginginkan Bapa itu disenangkan. Oleh karena saya punya kesadaran yang kuat akan Allah dan keselamatan itu penting, saya menghargai keselamatan itu penting, kekekalan itu penting, maka saya mengambil keputusan untuk membagikan pengenalan akan Allah ini kepada saudara-saudara, tanpa saya memikirkan apakah saya mendapat keuntungan materi atau tidak. Maka ada dorongan kuat untuk membangun jemaat ini, yakni jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan jemaat yang hanya senang makan makanan ciki-ciki, makanan yang lembek-lembek, tetapi yang sudah siap dengan makanan yang keras dan mengerti apa panggilan Tuhan dan mengerjakan kehendak Allah. Itulah sebabnya setelah saya selesai sekolah Alkitab, saya tidak bisa berdiam diri. Dulu saya belajar sebetulnya dasarnya adalah ingin mengetahui firman Tuhan lebih dalam, tapi tidak terpikirkan untuk melayani. Tetapi semakin saya belajar pada waktu itu, Tuhan membuka mata saya bahwa kebutuhan penting akan zaman ini yaitu adalah menolong jiwa-jiwa mengenal Allah dan diselamatkan. Saya harus memberitakan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang. Jika saya melihat kaitan Matius pasal 15 dan Yesaya 6 tadi, maka kita bisa melihat antara Yesaya dan Tuhan Yesus, walaupun terpaut hampir 600 tahun, itu sama dengan hampir 12 sampai 15 generasi ya. Namun jika Tuhan mengutip apa yang ditulis oleh Yesaya, maka kita melihat bahwa sekalipun berabad-abad telah berlalu, sekalipun telah melalui puluhan generasi, sekalipun telah menghadapi penghukuman Allah, manusia dalam hal ini diwakili bangsa Yahudi, bangsa Israel, ternyata sifat dasar dagingnya itu belum berubah. Ternyata masalah keinginan duniawi itu belum tuntas. Maka topik yang disampaikan oleh Tuhan pun tidak berubah selama 6 abad. Semuanya itu untuk mengingatkan mereka yang masih bisa tertolong ya, dan yang masih punya akal sehat, yakni mereka yang masih punya perhatian kepada Tuhan. Maka saya pun tidak akan meninggalkan topik khotbah yang serupa. Walaupun banyak orang menolak ya, banyak orang yang tidak tertarik, saya tidak akan mengubah topik saya demi untuk menyenangkan telinga para pendengar. Walau banyak pengkhotbah yang tentu tergoda untuk menyampaikan topik-topik lain, topik-topik yang lebih menantang telinga pendengar. Tetapi jika jemaat peka dan teliti, setiap khotbah yang saya bagikan itu adalah progresif, ada pertumbuhan, ada perkembangan, artinya ada muatan baru yang ditambahkan di setiap khotbah. Saya masih ingat pada guru saya yang dahulu mengajarin saya waktu saya masih sekolah, selalu sedikit demi sedikit itu mengulang pelajaran yang lama, lalu melanjutkan hal-hal yang baru, supaya apa? Murid-muridnya itu bisa menangkap semua pelajaran secara utuh walaupun sudah pernah diajarkan. Jika Anda peka, ada hal-hal yang baru yang bermanfaat yang Anda bisa petik dari apa yang saya bagikan. Nah, kali ini saya ingin mengulas tentang fakta bahwa Allah itu memiliki dua sifat yang khas. Yang pertama, Allah itu kasih, murah hati, yang kita tidak bahas dalam khotbah ini karena sudah banyak contoh, dan tentu saya sudah berbicara hal ini selama puluhan tahun yang lalu dan banyak pengkhotbah saat ini juga masih berbicara seperti itu. Dan saya mau menekankan yang kedua, bahwa Allah itu adil. Tidak banyak orang memikirkan maksud Allah itu adil secara serius ya. Konsekuensi dari pengertian Allah itu adil adalah Allah tidak bertoleransi atau berkompromi terhadap dosa, walaupun sekecil apapun.
Seringkali banyak orang apapun agamanya menganggap Allah itu ada yang seperti cuek terhadap kesalahan manusia, kemudian tinggal memberi penghakiman pada masing-masing orang, tinggal menimbang berat mana antara perbuatan baik dan perbuatan jahatnya. Malahnya tidak ada yang memberi kepastian berapa nilai kebaikan dan berapa nilai kejahatan. Apakah ada skor atau nilai atau bobotnya ya dari masing-masing tadi, dan bagaimana pembobotannya? Tidak ada yang tahu pasti, tidak ada yang jelas ya. Dan menurut saya jika pengadilan Allah itu berdasarkan sistem scoring atau pembobotan tadi, saya yakin habislah kita semua ya. Di sisi lain, terutama sebagian besar orang Kristen menganggap Allah seperti mesin vacuum cleaning ya, suka menyedot debu kotoran ya tukang sedot dosa lah gitu. Seakan-akan darah Yesus difungsikan sebagai vacuum cleaner ya. Ada yang menyebutkan bahwa seakan-akan Tuhan itu seperti tukang sapu jalan yang setiap hari harus menyapu sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh orang-orang yang jorok, yang tidak tahu kebersihan, yang tidak menghargai kebersihan lingkungan yang melalui jalan tersebut dan membuang sampah sembarangan. Ya, saya melihat walaupun ada orang-orang yang mobilnya mewah, mobilnya bagus, tapi begitu. Nah, itu saya suka jengkel ya melihat orang yang punya kelakuan seperti itu, tidak punya moral ya. Nah, orang-orang ini tidak mempunyai rasa sayang kepada lingkungan. Konsep keliru tentang Allah itulah yang dipikirkan banyak orang Kristen. Itu sebabnya mengapa orang-orang Kristen di Barat atau orang-orang Kristen suku di Indonesia yang mayoritasnya beragama Kristen itu menganggap enteng darah penebusan Tuhan dan menganggap enteng perbuatan dosa. Mereka seenaknya saja hidup di dalam gelimpangan dosa, dalam kenajisan. Saya pernah mendengar bahkan ada gereja-gereja suku yang mengatakan bahwa pendetanya itu kalau belum minum minuman keras dia nggak berani maju berkhotbah karena kurang pede begitu ya. Karena di dalam pikiran mereka nanti Tuhan toh akan mengampuni kalau aku mengaku dosa. Ya, ini kan konyol sekali cara berpikir seperti ini. Ini sikap pelecehan terhadap darah Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang kudus jadi babu pencuci hidup kotor kita jika kita terus-menerus menajiskan diri tanpa mau berubah? Jadi pertobatan kita itu pertobatan basa-basi. Bagaimana mungkin Allah yang digambarkan Alkitab bagaikan seorang suami yang menantikan si istri, terus kemudian dipaksa menerima Anda, padahal Anda seorang yang masih mudah selingkuh dengan kesenangan dunia ini. Anda tidak punya kesetiaan yang sejati, kesetiaan mengikut Tuhan. Ibaratnya seperti banyak wanita ya, yang biasanya senang bersolek, keluar masuk salon, senang barang-barang mewah, begitu. Jadi perhatian kepada suami itu bisa nomor sekian setelah salon maupun barang-barang mewah. Coba bayangkan, di dunia ini saja jika seorang wanita atau pria memanfaatkan pasangannya yang kaya atau yang mapan untuk mencari hidup nyaman, orang itu akan disebut gold digger, ya penggali emas. Ini sindiran saja ya. Kalau di Indonesia orang tersebut disebut sebagai cewek atau cowok matre. Orang matre atau gold digger ini tidak akan dapat menjadi suami atau menjadi istri yang baik. Karena yang dikejar adalah harta, kesenangan duniawi. Maka ia tidak akan peduli kesehatan rohani keluarganya, termasuk ke anak-anaknya. Nggak peduli anak-anaknya mengenal Tuhan apa tidak. Yang penting hidupku nyaman, yang penting hidupku mewah, yang penting hidupku senang-senang saja. Bisa foya-foya, glamor. Jikalau pasangannya sudah tidak berdaya, misalnya karena sakit parah, lumpuh, atau bangkrut, atau sudah tidak memuaskan keinginan matanya dan keangkuhan hidup serta keinginan dagingnya, maka ia akan mudah berselingkuh meninggalkan suaminya dan keluarganya. Demikian juga manusia, orang-orang Kristen yang tidak memiliki kesetiaan sejati, yang tidak memiliki kasih yang sejati kepada Allah, itu pasti akan selingkuh kepada dunia. Pria dan wanita yang normal akan berpikir 100 kali lipat sebelum menikahi dengan orang yang matre atau gold digger tadi. Apalagi Allah yang Maha Kuasa yang menuntut umatnya itu seperti dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16, yaitu menuntut kekudusan kepada seluruh umatnya. Ya. Sebetulnya Allah itu muak jika manusia hanya datang untuk memanfaatkan kebaikan beliau, jika manusia tersebut tidak tulus kepada Allah. Jika Anda percaya atas doktrin sekali percaya kepada Tuhan Yesus akan diterima sebagai anak-anak Allah, maka saya akan mengibaratkan, misalkan
seorang kaya yang mau mengadopsi anak jalanan yang kesukaannya pada masa lalunya itu adalah mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan, berkelahi gitu ya. Tentu ia menghendaki anak yang mau diadopsi itu atau dipungut tadi itu mau berubah tabiatnya. Orang kaya itu pasti akan mendidik dia dengan keras supaya temperamennya, supaya sifat-sifatnya, kelakuannya itu berubah. Dan mengharapkan anak itu menjadi manis tabiatnya dan menjadi baik. Bagaimana jadinya jika ia atau si anak itu tetap brengsek? Tentu si ayah yang kaya itu akan membatalkan surat adopsinya. Ayah mana yang tahan bila mempunyai anak yang biasanya hanya minta uang, ya, menggerogoti, menghambur-hamburkan uang ayahnya gitu, yang datang kepada bapaknya kalau ada butuhnya aja. Kalau nggak ada butuhnya, ya nggak mau nongol, nggak mau menyapa, nggak mau bertegur sapa begitu ya. Jika anak itu masih umur 10 tahun, sang ayah tentu dapat memaklumi, ya mungkin masih belum mengerti lah gitu. Tetapi jika si anak sudah berumur 25 tahun, tentu sang ayah menghendaki anaknya itu datang bukan sekedar meminta-minta uang atau meminta berkat, tetapi menunjukkan perhatian dan kasihnya kepada orang tua kan. Lalu bagaimana mungkin Allah menerima si anak dalam tanda petik, yaitu orang-orang Kristen yang suka memberontak, yang keras kepala, yang hidupnya semaunya sendiri. Menurut Alkitab yang saya pelajari, tidak mungkin orang-orang seperti itu diterima surga. Jangankan di surga, masih di bumi saja Alkitab itu mencatat bagaimana memperlakukan orang-orang yang keras kepala, yang tidak mau tunduk kepada firman. Matius 7 ayat 6. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu ke hadapan babi supaya mereka tidak menginjak-injak itu dengan kakinya dan berbalik mencabik-cabik kamu. Di dalam Matius pasal 10 ayat 14. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar perkataanmu ketika kamu keluar dari rumah atau kota itu, kebaskan debu kakimu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, untuk orang-orang yang keras kepala, yang susah dididik, yang tidak mau diubahkan, saya memang melakukan seperti itu. Saya kebaskan debu dan tidak mau berurusan dengan orang yang seperti itu sampai orang itu bertobat ya. Kebaskan debu kaki itu adalah suatu peringatan yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah selesai berurusan dengan orang lain, ya, orang yang dia layani itu. Bayangin deh, jika bos Anda sudah sedemikian jengkel pada Anda dan mem-PHK Anda, ya, atau memecat saudara, lalu saudara kehilangan pekerjaan, itu masih tidak seberapa karena Anda bisa melamar di tempat lain. Kalau seorang pendeta itu sudah bosan memperingatkan Anda dan Anda pindah gereja yang lebih nyaman, yang lebih bisa menyenangkan telinga Anda misalnya ya, terus kemudian saudara bertemu dengan gereja lainnya gitu, itu juga bukan perkara yang berat. Tetapi jika yang mem-PHK Anda, yang mengusir Anda, yang mencuekin Anda, yang tidak peduli kepada Anda adalah Allah, wah, itu perkara yang mengerikan saudara. Alkitab mencatat tokoh-tokoh seperti Firaun di zaman Musa, Saul, Raja Israel yang pertama, Yudas Iskariot. Mestinya saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan ini. Orang-orang ini tidak pernah dipulihkan, tidak pernah mengalami pemulihan sampai mati. Mereka adalah orang-orang yang keras hati, yang sampai akhir hayatnya tidak pernah mau melembutkan hati, tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Kita sering melihat orang itu salah mengerti Allah, lalu mereka mengabaikan bahwa Allah itu adalah kudus yang tidak berkompromi atas dosa. Dan banyak orang juga mengabaikan bahwa harusnya tidak layak atau tidak boleh mempermainkan Allah demi untuk kesenangannya sendiri atau demi untuk kedagingannya. Tetapi orang itu bisa menganggap enteng penebusan dosa. Nah, saudara, kita nggak boleh menganggap enteng penebusan dosa. Misalnya untuk menutupi kesenangan kita pada dunia ya, atau menutupi selera kita yang masih rendahan, yang masih duniawi gitu. Allah itu bukan vacuum cleaner. Allah kita itu harus disadari sebagai raja yang terhormat dan kita harus benar-benar menempatkan beliau di posisi yang terhormat lebih daripada segalanya. Jika kita berharap akan penebusan atas dosa-dosa kita, jika kita berharap diselamatkan, terhindar dari api neraka dengan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, harusnya kita menyadari bahwa Tuhan itu menuntut penyerahan totalitas kepada kita semuanya, penyerahan kepada pribadi yang maha agung yaitu Tuhan Yesus.
Kita kan berharap hutang dosa kita kan ditebus lunas oleh Tuhan, ya. Nah, ini juga harus kita semua mengerti bahwa hidup kita ini harus disadari sudah terbeli oleh Tuhan. Semuanya sudah dibeli, jiwa kita sudah dibeli oleh Tuhan. Nah, kepemilikan hidup kita itu seharusnya disadari adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Maka aturan Tuhanlah yang harusnya menguasai, mengarahkan jalan hidup kita. Termasuk dengan siapa kita menikah. Anda harus bertanya benar, wanita atau pria mana yang dikehendaki Tuhan, yang jadi pasanganmu. Sehingga tidak asal karena keburu nafsu atau sekedar cinta buta langsung menikahi. Karena harus ingat di 2 Korintus 6 ayat 14, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang ada antara kebenaran dan kejahatan, atau persamaan apakah yang terdapat antara terang dengan gelap? Saya telah bertemu dengan banyak muda-mudi dari berbagai gereja yang lebih mementingkan pacarnya, kekasihnya ketimbang Tuhan. Mereka bahkan bisa meninggalkan Tuhan demi pacarnya. Kasarnya ya saudara, demi bisa dihamili pacarnya. Kalau ini untuk seorang gadis ya, maka gadis itu rela meninggalkan Tuhan. Atau ada muda-mudi yang tidak peduli pada panggilan Tuhan lagi karena lebih mementingkan pacarnya, ya, lebih ingin menyenangkan pacarnya. Atau meninggalkan sebuah tanggung jawab pelayanan demi sang pacar dan pindah gereja ke tempat yang pengajarannya tidak mengarahkan kepada kebenaran. Pokoknya yang ya ciki-ciki sajalah. Intinya soal jodoh harusnya jangan sampai kekasih itu menggagalkan panggilan Tuhan pada diri Anda. Jangan sampai kekasih Anda itu merusak tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Ini resikonya, ini konsekuensinya itu besar nanti pada saat saudara menghadap takhta pengadilan Allah. Saudara, ketika saya muda dulu, saya juga pacaran. Saya berpacaran sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, posisi pacar saya itu masih belum Kristen loh. Ketika saya bertobat dan menjadi Kristen sungguh-sungguh, saya pun juga tidak mau kalau ia menjadi Kristen karena hanya sekedar ikut-ikutan saya. Pacar saya itu lebih tekun sembayangnya daripada saya, saudara. Saya pun sudah berniat memutuskan hubungan saya tersebut walau saya mengasihi dia demi mematuhi firman Tuhan. Selanjutnya Anda tahu kisah saya, bagaimana Tuhan mengubah hatinya melalui perkara-perkara yang ajaib. Tetapi pengalaman saya itu tidak bisa menjadi tolok ukur atau menjadi doktrin untuk saudara terapkan dalam hidup saudara. Karena kita berbeda. Awal keberangkatan kita itu juga berbeda. Jadi tidak bisa disamakan terus kemudian saudara berprinsip, aku pacarin dia yang belum mengenal Tuhan, tidak apa-apa, nanti ku injili untuk bisa masuk menjadi Kristen. Pasti Tuhan akan mengabulkan doa saya. Saudara nggak bisa seperti itu. Kalau saudara melakukan seperti itu, sebetulnya saudara mempermainkan Allah. Saya selalu mengajarkan prinsip firman yang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya ingatkan, jangan samakan pengalaman saya dengan kalian. Anak-anak muda zaman now ini kebanyakan ketika sudah jatuh cinta seperti kerbau dicucuk hidungnya, tidak lagi peduli Tuhan, mau kehendaknya apa, mau visinya Tuhan apa, mau arahannya Tuhan apa, tidak peduli. Kita juga harus menguji dengan siapa kita berteman supaya tidak terseret ke pergaulan yang memberi pengaruh buruk, sehingga Anda tidak lagi terfokus kepada Allah tetapi malah kepada dunia. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya melihat anak-anak muda sekarang ini banyak yang ngawur memilih teman. Jarang sekali anak muda yang punya hati memenangkan jiwa. Ya, walaupun dari mereka sudah pernah dimuridkan, aktif di dalam komsel, aktif di dalam youth atau perkamu dan lain-lain. Sekali mereka beranjak dewasa, mereka lebih suka memilih teman-teman yang sekemistri dengan mereka, yang pada akhirnya visi dan panggilan Tuhan jadi hilang. Nah, yang ketiga adalah kesukaan, cita rasa. Ya, saudara pikirkan apa yang cocok untuk anak-anak Allah yang sejati. Selera kita ini ketika penebusan dosa sudah dianugerahkan, mestinya tidak bisa kita memilih semaunya sendiri. Tidak boleh kita sama seperti dunia lagi. Roma pasal 12 ayat yang kedua, Tuhan mengingatkan melalui Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Meskipun kita punya banyak uang dan kita sangat kaya, dan kita sangat terkenal atau jabatan kita sangat tinggi dan berkuasa, bukan berarti kita bisa semaunya sendiri. Jika Anda menyadari bahwa sekarang Anda menjadi milik Tuhan, Anda sudah dibeli lunas oleh Tuhan,
kebebasan Anda memilih ini dan itu untuk kepentingan hidupmu, bertindak ini itu harusnya disadari sudah menjadi milik Tuhan dan Tuhan berkuasa atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teladanilah Paulus. Ia sempat berkata bahwa ia telah menjadi tawanan roh. Artinya, dia tidak memiliki kebebasan lagi melakukan apa yang dikehendaki menurut keinginannya sendiri. Tetapi, segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia pikirkan, karakternya, semuanya diserahkan kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Maksudnya, ia memberi dirinya selalu diarahkan, dibina, dididik, dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai ia tidak memiliki kesenangan pribadi. Sampai bahwa semua perjalanannya seumur hidupnya adalah perjalanan misi, perjalanan untuk menyenangkan hati Bapa, perjalanan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Bapa. Tidak ada dalam kamusnya hanya perjalanan untuk cuci mata, untuk rekreasi, untuk senang-senang sendiri. Tidak salah saudara punya uang untuk pergi rekreasi ke tempat yang lainnya, tempat yang indah, tempat yang bagus begitu. Tetapi ketika saudara mulai menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka setiap perjalanan kita mesti disadari bahwa itu adalah perjalanan untuk kemuliaan Tuhan. Kemana saya pergi, entah ke Bali kah, entah ke Australia kah, atau kemana, selalu saya berdoa dan saya bertanya kepada teman-teman yang ada di sana yang bisa saya koneksi. Saya berkata, apakah saya bisa melayani, apakah saya bisa membagikan firman Tuhan di sana. Jadi saya tidak hanya semata-mata perjalanan hanya untuk cuci mata. Paulus itu tidak mempunyai teman-teman yang hanya sekedar untuk ngobrol yang sembarangan atau sekedar cipika-cipiki ya. Tak ada kesenangannya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri ya. Paulus benar-benar meneladani Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus hidup, bagaimana Tuhan Yesus mengelola hidupnya. Jadi bagaimana dengan Anda? Untuk apa Anda menjadi orang Kristen jika Anda menolak meneladani Tuhan yang kita sembah ya? Jadi sia-sia perjalanan keagamaan, perjalanan kerohanian saudara jika saudara tidak menjadikan diri Anda itu meneladani Tuhan Yesus ya. Untuk apa Anda aktif ke gereja jika Anda tidak mau membayar harga dengan melepaskan segala sesuatu dan menyangkal diri dan mengikuti Tuhan dengan cara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, segala aktivitas kita, kesibukan kita di gereja itu akan sia-sia kelak, dipandang tidak ada artinya oleh Bapa Surgawi jika kita tidak mau bayar harga. Sekarang kita memperhatikan apa konsekuensi atau akibat jika kita menolak panggilan Tuhan. Saudara, harus diingat benar-benar bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Saya selalu mengingatkan diri saya akan firman Tuhan ini di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24. Karena Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Saya garis bawahi, Allah adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Nah, ini diperkuat oleh penulis Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Maka saya belajar untuk tidak sembrono melayani Allah. Saya memperhatikan sungguh-sungguh arti api yang menghanguskan. Saya tidak berani sambil lalu melayani Tuhan. Saya tidak berani itu saudara. Apalagi melayani dengan seenaknya, dengan semau gue gitu ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Karena itu setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah yang disertai rasa hormat dan penuh kekaguman. Kalau di dalam terjemahan baru berbunyi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, beribadah yang berkenan kepada Allah, dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya we may serve God acceptably, atau dalam arti AYT itu mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah. Jadi bukan ibadah yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng, yang semaunya sendiri ya, tetapi ibadah yang benar-benar mulia, yang berkualitas tinggi, yang dipersembahkan dari hati yang murni, yang suci. Allah itu tidak memerlukan uang saudara, Allah itu tidak memerlukan gedung gereja yang megah, Allah itu tidak memerlukan alat musik yang canggih-canggih, sound system yang mahal-mahal, enggak.
Allah itu mencari orang-orang yang memiliki hati tulus kepada beliau. Ya, itu sebabnya dikatakan di dalam terjemahan baru, beribadah yang berkenan kepada Allah. Ya. Kalau bahasa aslinya yang berkata latreuomen eurestos to theo, artinya melayani dengan cara yang disenangi Allah, well pleasingly. Ya. Jika Ulangan pasal 4 ayat 24 maupun Ibrani 12 ayat 29 memperingatkan kita tentang siapa Allah yang sesungguhnya, supaya dalam hidup ini kita tuh harus benar-benar serius dengan beliau. Jangan mempermainkan Allah dengan berulang-ulang kembali ke kubangan lama, dengan mencoba melirik keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kembali, dengan ingin melirik kembali kepada kenikmatan dosa pada masa lalu. Saudara, Allah itu tidak suka dipermainkan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Saudara, hukum tabur tuai itu mengingatkan kita bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, bahkan setiap perasaan kita, pikiran kita. Itu akan dipertanggungjawabkan. Saudara dendam, saudara tidak suka, saudara membenci seseorang, entahkah itu orang biasa, lawan saudara, atau bahkan pendeta yang saudara tidak sukai, itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah pada pengadilan akhir kelak. Orang yang mempermainkan Allah antara lain dengan selalu kembali ke jalan yang salah, kembali ke jalan yang tidak disukai oleh Tuhan, cara hidup yang tidak berkenan kepada Bapa di surga, karakter-karakter yang dikatakan seperti karakter babi dan anjing. Meskipun ia sudah diajari kebenaran bertahun-tahun, misalnya karakternya tetap buruk, ya pemarah, suka mengumpat, suka kasar, ya tidak menghormati orang lain, atasannya, pendetanya gitu, dan itu selalu muncul, dan yang bersangkutan tidak berniat mengubah tabiat buruk tersebut, lalu mengabaikan tugas tanggung jawab atau panggilan untuk melayani Tuhan, atau jika melayani pun tidak dengan sepenuh hati, artinya sesempatnya aja, sebisanya aja, semaunya aja begitu. Nah, Allah tidak suka orang yang menolaknya atau yang mengundurkan diri. Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 38, namun orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan jika ia mundur ketakutan, maka jiwaku takkan berkenan kepadanya. Saudara, ada banyak orang yang mundur, dikatakan di sini mundur ketakutan, mundur takut tidak menikmati kesenangan dunia. Ya, takut tidak bisa diterima oleh teman-teman mereka yang tidak menghormati Allah. Sekali Allah menentukan panggilan untuk melayani beliau, ya itu berarti kehormatan yang besar. Dan itu saya menghargai sekali kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya hormati sekali. Itu sebabnya saya tidak mau main-main. Walaupun pelayanan ini membutuhkan harga, walaupun apa yang saya lakukan ini membutuhkan harga, terutama hati, ya. Pertanyaannya kan, mengapa banyak orang Kristen tidak tahan uji dan suka mengundurkan diri atau lari dari tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka tidak sadar seperti yang dialami oleh Petrus di dalam Matius pasal 16 yang berkata kepada Tuhan Yesus, jangan pergi ke Yerusalem, ya sekali-kali jangan pergi ke sana. Itu pikiran yang telah disusupi oleh pikiran iblis. Walaupun dalam benak Petrus atau dalam benak murid-murid yang lainnya itu pikiran yang ideal, itu pikiran yang benar, ya lari gitu ya. Lari dari bahaya gitu. Tetapi bukan itu rencana Bapa, bukan itu rencana Tuhan. Saya umpamakan jika kita membiarkan kita hidup di dalam pikiran yang keliru, pikiran yang sebetulnya itu disuntikan oleh iblis, itu seperti ban tubeless yang cocok paku, yang ketancap paku atau besi. Ya, saudara tahu ban tubeless itu ban yang tidak mudah kempes, tidak mudah pecah dirancang. Kalaupun ketancap paku atau besi, selama paku itu tidak dicabut, dia tidak akan langsung kempes, tidak akan langsung meledak begitu ya. Seperti kalau kita sering mendengar ban truk meledak, bunyinya keras gitu ya. Nah, ban mobil saya suatu hari terasa kempes saat mengangkut jemaat yang mau ibadah komsel ya di tempat yang jauh, yang melalui jalan tanah gitu. Lalu sampai di sana waktu kami mau pulang, saya lihat loh kok banyak kok kempes-pes gitu ya. Lalu kemudian saya cari tukang pompa dan bisa kembali bagus dan kami mengantar pulang gitu. Nah,
Setelah dipompa tadi, itu tampaknya bagus, tidak kempes-kempes. Saya perhatikan berapa hari tidak kempes ya. Beberapa hari kemudian waktu saya mengangkat barang yang melewati jalan tanah kembali yang tidak rata, saya lihat loh kok kempes lagi gitu. Jadi saya curiga ada sesuatu yang salah dengan ban saya. Lalu saya bawa ke tambal ban, rupanya ada paku yang nancep. Nah, pakunya seperti ini, segede ini saudara. Ya, demikian saudara. Perumpamaan ini saya maksudkan untuk melihat apa yang terjadi dalam pikiran banyak orang ya. Banyak orang itu tidak sadar bahwa pikirannya, bahwa perasaannya, keinginannya, kehendaknya itu ditancapi paku-paku dari neraka untuk menyuntikkan ide-ide iblis, yaitu seperti rasa frustasi, dendam, kecewa, ketidakpuasan, ambisi, ya, keangkuhan hidup, nafsu, kedagingan dan lain-lainnya. Awalnya tampaknya oke-oke saja, ya tidak bermasalah begitu. Tetapi begitu hidup ini tidak mulus, kan hidup ini tidak bisa rata begitu saja. Ada naik turunnya, ada gelombangnya, ada tekanan-tekanannya. Nah, ketika orang tersebut mengalami tekanan rohani, maka bahan kehidupannya itu mulai gembes, mulai kehilangan angin. Nah, imannya mulai goyah, kesetiaannya mulai luntur. Penundukan dirinya mulai berubah menjadi pemberontakan. Saudara, ini penting sekali saudara perhatiin di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Saya bacakan ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah itu tidak menentukan bobot untuk setiap dosa. Misalnya maling ayam lebih ringan hukumannya dibanding dengan pembunuhan berencana. Kalau di dunia ini bisa maling ayam orang akan dihukum 3-4 bulan atau setahun misalnya. Ya, tetapi kalau pembunuhan berencana itu minimal 20 tahun sampai hukuman mati. Ya. Nah, kesalahan sekecil apapun jika itu merupakan pemberontakan pada Allah akan menerima konsekuensi terbuang dari hadirat Allah. Dan mereka pasti terbuang ke neraka. Kekayaan dan harta yang besar apapun tidak akan dapat menyelamatkan nyawa orang tersebut, tidak dapat menebus dosa, tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, mereka pasti terbuang ke neraka. Dan itulah yang dimaksud Allah yang merupakan api menghanguskan. Ya, tidak ada dosa yang bisa bertahan di hadapan Beliau, pasti akan terbakar hangus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak ada kesempatan lain bagi manusia untuk bisa bertahan di hadapan Allah jika dia memelihara dosanya. Itu sebabnya kita butuh penebus. Tanpa penebus, walaupun dia orang yang cukup dipandang baik atau terhormat di dalam masyarakat, dosa yang lama itu akan menghanguskan dia. Itulah yang dimaksud dengan keadilan Allah. Artinya dalam keadilannya Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa, dan dosa harus menerima penghukuman. Dosa harus menerima risikonya, akibatnya, konsekuensinya dari apa yang dia perbuat. Jika dia memberontak kepada kehendak Allah, jika dia mengabaikan kehendak Allah, jika dia hidup semaunya sendiri, dia akan menerima konsekuensinya. Dan penghukumannya adalah dibuang dari hadirat Allah dan kelempar ke periuk api atau Gehenna. Itulah sebabnya manusia membutuhkan seorang penebus. Tidak ada jalan lain kecuali kita serahkan nasib kita kepada penebus. Roma 6 ayat 23 kan Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Penebusan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memulai hidup baru, yakni hidup berkenan kepada Bapa. Ya, bukan semata-mata seperti sabun deterjen menghapuskan noda kotoran terus kemudian dipakai sembarangan, klomrot lagi, kena lumpur lagi, dicuci lagi, bersih lagi, lalu masuk lagi ke kubangan begitu. Bukan. Ya, penebusan Kristus itulah yang memberikan kesempatan kita buat lolos dari pembuangan yang kekal. Tetapi kita punya tanggung jawab, yaitu menjaga, memelihara penebusan itu tetap ada di dalam sisa hidup kita. Ya, setelah kita mengalami penebusan, itu kita punya tanggung jawab menjaganya, membersihkannya. Itu sebabnya maka kita harus mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, ya, perubahan yang terus-menerus, bukan hanya sekali saja.
Tanggung jawab kita setelah penebusan adalah terus bertumbuh menuju kesempurnaan sampai kita tidak tersentuh naluri dosa dan sudah punya antibodi rohani. Di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021, pemerintah itu kan gencar memberikan vaksin supaya di dalam tubuh manusia itu ada antibodi untuk melawan virus tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan terus-menerus, di dalam diri kita itu akan timbul antibodi. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan berkata, ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, artinya makanan, artinya kesenangan jasmani, ya, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman di sini menggunakan kata rema, yaitu adalah pengertian kebenaran yang diberikan atau ditanamkan oleh Allah di dalam hati nurani kita, yakni hidup tunduk pada aturan Tuhan. Menurut saya, hidup sesuai dengan aturan Tuhan dan selalu ingin menyenangkan hati Allah itu tidak berat kok. Melayani Allah itu, ingin menyenangkan Allah itu menyenangkan kok. Sama seperti Anda sedang jatuh cinta. Kalau Anda dulu menikahi seseorang itu dengan jatuh cinta, ya, bukan dipasangin gitu ya oleh orang tua. Anda jatuh cinta dengan seseorang, tentu Anda akan sukarela membelikan sebuah hadiah yang mewah sekalipun, yang mahal sekalipun, demi menyenangkan kekasih Anda, ya enggak? Nah, kalau saudara jatuh cinta benar sama Tuhan Allah, ya, maka saudara itu akan rela melakukan segala sesuatu, termasuk mengorbankan yang saudara sukai demi untuk menyenangkan hati Allah. Maka saya selalu menyarankan kepada saudara, menasihatkan kepada saudara, ketika masih ada kesempatan, maka berubahlah, ya. Ketika kita masih punya nafas di dunia ini, berubahlah, berjuanglah sungguh-sungguh, seriuslah dengan Tuhan, ya. Supaya apa? Kita setiap hari, kita setiap saat itu semakin berubah dan semakin menjadi seperti Kristus. Karena itulah kehendak Allah. Yesus Tuhan itu adalah role model yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk kita ikuti, bukan orang lain, bukan nabi yang lainnya. Saudara, saya jamin benar di dalam Alkitab itu saya tidak pernah menemukan Tuhan Yesus melakukan kesalahan walaupun di dalam tabiat sekalipun. Tidak ada dendam, tidak ada disuruh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ada adalah pengampunan, yang ada adalah belas kasihan. Itu teladan yang luar biasa. Yang ada adalah kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya saya tidak pernah mau berkhotbah lagi hanya untuk sekedar mencuplik berkat-berkat. Ya, memang Alkitab itu lengkap, ada berkat-berkat, ada janji-janji berkat, begitu ya. Tetapi pokok-pokok itu, topik-topik itu memang ditampilkan oleh Alkitab untuk orang-orang yang baru bertobat, untuk bayi-bayi rohani. Nah, saat ini kita tidak lagi bisa bertahan di dalam kondisi atau suasana bayi-bayi rohani. Kita harus cepat-cepat naik. Kita harus cepat-cepat menjadi dewasa rohani. Itu butuh makanan yang keras, penempaan yang keras. Kalau saudara bayi-bayi rohani itu seperti kayak ban tubeless yang ketancap besi ini, akhirnya bocor ketika mendapat tekanan. Ya, tekanan hidup itu akan mengeluarkan angin atau iman yang sejati, iman yang tough, iman yang teguh, begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berubahlah terus, berubahlah, ikuti role modelnya Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan untuk saudara, maju bersama dengan saya, terus kita mencapai kesempurnaan yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, hidup keagamaan kita supaya tidak sia-sia, ya, sampai akhirnya kita bertemu di dalam kemuliaan Tuhan. Pada waktu pengadilan Allah kelak, saudara akan mendengar sebuah pernyataan dari Tuhan, masuklah di dalam kemuliaan Tuhanmu, karena engkau telah setia melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ingini itu saudara, ya, ingini dalam hidupmu sampai engkau berkenan kepada Allah. Dunia ini dengan segala keindahannya itu akan musnah, dengan segala kekayaannya itu akan hancur, ya. Oleh sebab itu, saudara memang butuh semuanya itu. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara berkarya, saudara berprestasi, sekolah sungguh-sungguh, dapat S2, S3, tapi pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.